Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Pak Harimuna dan Sekretaris Pak Ari Prasetyo, saya hormati Bapak Penasihat Pembinaan DKM Pak Suroso dan Pak Daulat, dan Bapak Ibu yang tidak tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu. Jadi langsung saja mengenai koperasi ini sebenarnya ya semuanya qadarullah ya. Keinginan Pak Harimuna sebagai ketua untuk mewujudkan dari kata Pak Hari Baitul Muamalah dalam bentuk pemberdayaan ekonomi mensejahterakan umat melalui masjid. Ternyata itu bersambung ya dengan tawaran Pak Muin tadinya untuk mendirikan koperasi di level RW. Tapi setelah kita kontak dengan dinas koperasi ternyata malah ada program dari wali kota, tepatnya dari ya dinas koperasi. Jadi ada masyarakat ekonomi syariah namanya itu untuk mendirikan, sebenarnya awalnya adalah koperasi syariah, tapi untuk menjadi koperasi syariah itu persyaratannya berat, harus ada dewan pengawas syariahnya yang bersertifikat. Nah akhirnya masyarakat ekonomi syariah, saya lupa panjang singkatannya itu, merubahnya menjadi koperasi masjid berbasis syariah. Jadi koperasinya tetap koperasi konvensional, koperasi umum, tapi berbasis syariah di bawah masjid. Nah strukturnya bagaimana nanti mungkin kita pikirkan bersama Pak Ketua sama Pak Sekretaris. Di bawah DKM itu bagaimana strukturnya, saya juga belum paham banget mengenai itu. Tetapi yang pasti koperasi ini kan sebenarnya adalah sokong perekonomian bangsa ya, mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang dipelopori oleh Pak Muhammad Hatta ya, promotor kita, bahwa koperasi adalah sokong perekonomian bangsa. Apalagi kemudian ini dikaitkan dengan masjid, itu mestinya pendekatannya lebih utama lagi. Harusnya kita malah lebih militan lagi untuk mendirikan dan membangun koperasi ini, karena koperasi itu kan sebenarnya sistemnya dari anggota untuk anggota. Nah, jadi akhirnya proses untuk pendirian itu dipermudah karena kita tanpa mengeluarkan biaya sama sekali dari wali kota. Akhirnya keluar SK pendirian koperasi dengan 46 anggota pendiri koperasi. Jadi ketua dewan pengawas koperasi itu Pak Haji Jafar, kemudian anggotanya Pak Muin bersama Pak Mulung, kemudian ketuanya ditunjuk saya, didampingi wakil ketua 3 orang, wakil ketua 1 Pak Ferry, wakil ketua 2 Bu Ida Wasono, kemudian wakil ketua 3 Pak Gofar, dan sekretaris 1 Bu Retno Pertiwi, kemudian sekretaris 2 Pak Adi Risman, dan bendahara Bu Yani. Jadi dari mana kita sudah koperasi ini SK-nya keluar sekitar bulan Agustus, tapi memang kita lakukan kajian-kajian, kita lakukan studi banding ke koperasi-koperasi yang sudah berjalan di Bekasi, terutama bagaimana menjalankan koperasi yang kita inginkan bersama ini. Kalau konsepnya menurut saya, apa yang akan kita jalankan ini jangan sampai menjadi benturan ya dengan usaha yang sudah ada dan dijalankan oleh warga kita.
karena koperasi kita ini bentuknya adalah badan hukum dan kita memiliki keleluasaan untuk melakukan berbagai bidang usaha sesuai dengan anggaran dasar SK yang sudah dikeluarkan. Hanya penyusunan anggaran rumah tangga belum kita lakukan. Di situ akan diatur lebih detail, lebih rinci mengenai operasional koperasi sehari-hari. Nah, itu nanti secara teknis kita akan pertama SK itu yang asli masih ada di dinas koperasi, jadi itu harus diambil. Kemudian kita akan lakukan penyusunan anggaran rumah tangga koperasi, kemudian membuka rekening atas nama koperasi dan mulai untuk menjalankan usaha. Jadi saya membuat 3 wakil ketua ini masing-masing punya bidang tanggung jawab. Pak Ferry sebagai wakil ketua 1 itu di bidang administrasi dan keuangan. Jadi sekretaris dan bendahara akan berkoordinasi dengan Pak Ferry untuk mengenai masalah data-data dan juga laporan-laporan masuk laporan keuangan. Dan wakil ketua 2 Bu Ida Wasorna itu akan bertanggung jawab untuk di bidang simpan pinjam syariah. Ini penting karena awalnya pengurus condong untuk menghindari simpan pinjam karena akan jatuh ke lingkaran riba, Pak ya. Tapi berdasarkan kajian pengalaman yang kita lakukan, ternyata memang bidang simpan pinjam itu justru yang paling besar memberikan kontribusi, Pak, di dalam koperasi itu menjadi motor di koperasi. Tapi sekali lagi karena konsepnya harus syariah, benar kita harus fokus pada soal syariah ini. Jadi jangan sampai kita semua terjatuh dalam riba. Itu tetap aja simpan pinjam syariah kita akan jalankan. Itu harus berada dan peranan perempuan yang saya lihat itu di bawah Bu Ida. Karena di wakil ketua 1 ini nanti bersama Ibu Ida bersama timnya Ibu, terutama ibu-ibu itu akan melakukan usaha-usaha yang terkait dengan lingkungan di RW kita, dan harapan saya kalau sudah maju ya akan bisa menyebar ke RW sekitar di THW ada 5 RW. Kemudian itu mengenai wakil ketua 1 bidang operasional 1 saya sebutkan itu yang akan kita lakukan bidang usahanya ya pokoknya tadi dia harus berusaha untuk tidak berbenturan kepentingan dengan usaha-usaha yang sudah ada saat ini dilakukan oleh ibu-ibu di lingkungan kita. Oh iya, sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan bahwa untuk menunjukkan komitmen pengurus, terutama pengurus koperasi, juga dewan pengawas dan mungkin anggota-anggota pendiri yang peduli, kami berpikir untuk kita melakukan pengumpulan dana internal dahulu sebagai modal kerja awal. Jadi sudah kami rundingkan untuk masing-masing pengurus dan dewan pengawas dan juga anggota pendiri yang mempunyai komitmen dan kepedulian untuk melakukan pengumpulan dana sebesar 2 juta. 2 juta itu termasuk simpanan pokok kita, Pak. Simpanan pokok sebagai anggota koperasi itu adalah 500.000 per anggota yang dibayar sekali saja, dan simpanan wajibnya 20.000 per bulan. Nah nanti kita akan kumpulkan dana menurut target saya, insya Allah minimal bisa tercapai 20 juta untuk modal kerja awal kita. Nah itu nanti bentuknya mau diapakan atau di bawah bidang Ibu Ida inilah dana yang akan terkumpul di awal ini akan kita jalankan. Untuk kantor koperasinya sendiri saya sudah meminta izin Pak Ketua dan pengurus untuk menggunakan gudang MRJ yang di sebelah tempat dulu pria itu untuk menjadi kantor koperasi, dan nantinya itu menjadi pusat kegiatan dari koperasi yang awal-awal berdiri di situ. Itu kemudian di wakil ketua 2 Pak Gofar yang hadir itu lebih fokus pada operasional
skala besar dalam arti permodalan banyak ide yang kita kalau bisa melakukan satu investasi yang memberikan hasil setiap bulan rutin. Antara lain ada idenya adalah untuk penanaman padi di desa Sumedang, Pak, ya. Itu nanti ada hasilnya, kita bagi hasil dengan petani yang di sana. Kemudian ada juga pengemukan untuk hewan kurban. Nah, itu kan perlu ada studi-studi kelayakan yang kita lakukan sebelum sampai pada keputusan untuk kita akan melakukan investasi di situ, dan itu dananya menurut saya akan cukup besar. Jadi awal-awal kita akan lakukan yang simple, yang menyentuh langsung hajat hidup di lingkungan kita. Gitu. Kemudian apa lagi? Ya, insya Allah untuk itu faktor utama kembali jadi semua adalah pendanaan, ya. Jadi kita tidak akan melakukan pengumpulan dana melalui simpanan pokok anggota dari 46 orang itu. Kita tidak akan melakukan itu lebih dahulu, tapi kita akan lebih fokus pada komitmen pengurus koperasi. Ada 7 plus 2, ya. Kemudian ada dewan pendiri, jadi pokoknya perhitungannya minimal kita akan mengumpulkan dana 20 juta, dan mudah-mudahan itu akan segera terrealisasi dalam waktu secepat-cepatnya. Kita akan melakukan segera perapian kantor sekretariatnya di situ, dan kita akan mulai bergerak. Dari situ harusnya koperasi akan lebih berkembang, karena niatnya benar-benar untuk semata-mata ikhlas karena Allah, ya, Pak, untuk mengembangkan kesejahteraan kita bersama. Itu jadi benar-benar dibutuhkan komitmen di awal dari para pengurus terutama, dan mudah-mudahan ada anggota pendiri ataupun anggota biasa juga nggak apa-apa untuk yang berkomitmen untuk menjalankan koperasi ini sekarang bersama-sama. Saya juga sudah mengatakan pada anggota pengurus bahwa pemimpinan koperasi ini dilakukan secara kolektif kolegial. Sistemnya presidium, jadi ketua tidak memutuskan segalanya sendiri, tapi semua harus diputuskan bersama, terutama untuk yang penting-penting bersama pengurus yang lain. Itu komitmennya, mudah-mudahan mohon doanya dari jamaah semua untuk koperasi kita ini akan bisa segera berjalan dan maju berkembang terus. Demikian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga kita penghasilannya kita di Roboh, ikon kita adalah Asyirkah yang dipimpin oleh teman kita Al-Mukarram Haji Faisal. Mudah-mudahan syirkah yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan semoga akan berjalan dengan baik. Amin. Memang ikon kita adalah syirkah, sebab selain syirkah apa sih yang penghasilan kita nggak ada. Makanya bagaimana kita akan membangun syirkah dengan baik. Memang sementara ini umat Islam masih terbelah, tapi saya yakin organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PASIS semuanya sudah menghalalkan. Sebab apa? Untuk kemaslahatan umat, menghalalkan dalam hal umat simpan pinjam tinggal, intinya di akadnya di situ. Persis yang terkenal keras menghalalkan. Muhammadiyah walaupun sekian syubhat, tapi intinya di akadnya itu. NU jelas di Bahdul Maksair menghalalkan juga. Simpan pinjam.
simpan pinjam, tinggal akadnya aja di situ letaknya. Kita kembali kepada Arab Saudi aja sekarang ya. Arab Saudi lama-lama akan mencair. Sebagai contoh, tempat Mina yang tadi hanya di Mina, di Muazzin, sekarang Mina jadi yang jaraknya hampir 7 kilo sampai 8 kilo itu sudah halal untuk mabit di Mina. Ini sebab idza taqal amru ittasa'a. Jadi asal mulanya sesuatu dalam rumus agama Islam, hukum Islam adalah wafil asya'i fi syai'in al-ibaha. Selama belum ada nas Al-Quran dan hadis, semuanya adalah dibolehkan, kecuali sudah tercatat dalam Al-Quran dan hadis sudah dinaskan haram itu haram. Tapi pada intinya semuanya itu dibolehkan. Sudah barang tentu melalui istihad. Istihad di sini letaknya. Saya kira demikian sementara. Jadi saya kembali lagi bahwa kita melihat objektif kekuatan kita di mana, jangan kita memaksakan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya kita kondisi objektif. Kita kekuatannya sampai di sini aja. Jangan terlalu muluk-muluk lah. Kita boleh lah. Kita beringin mau menggaji sekian, tapi kondisi objektif kita hanya sampai di sini. Kekuatan kita masih di sini. Kita baru masih menggali dana yang belum berhasil. Makanya Bapak Faisal harus kerja keras. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa kerja keras kita lah yang akan menentukan berhasil dan tidaknya. Mari kita doakan pengurus DKM, mudah-mudahan semua usaha yang menuju untuk ekonomi umatnya, untuk kemaslahatan umat, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Sekali lagi, akar masalah yang ada di masjid ini sudah cetok welok. Tinggal mari kita kaji bersama. Ojo ana pekiwo untuk sementara. Ojo ana pekiwo untuk kebaikan kita bersama. Sementara aja. Kalau sudah kuat kita ekonominya, ya tinggal mencari yang lebih baik. Kita mau menggaji berapa? Silakan. Kalau Masjidil Haram sampai 100 juta, Masjidil Haram 100 sampai 200.